Setiap kali ada seseorang di markas yang terinfeksi, semua orang langsung berkumpul sambil membawa tongkat di tangan mereka. Tanpa sedikit pun belas kasihan, orang yang terinfeksi itu didorong menuju sebuah pintu raksasa di belakang mereka. Pintu batu itu menjulang lebih dari 100 meter tingginya. Orang yang terinfeksi biasanya memohon agar dilepaskan, seolah mengetahui bahwa sesuatu yang sangat mengerikan menunggu di balik pintu tersebut. Namun permohonan itu tidak pernah mengubah apapun. Kerumunan tetap memaksa orang itu masuk ke dalam. Saat pintu batu yang sangat berat itu perlahan tertutup, semua orang tahu satu hal pasti. Siapapun yang terjebak di dalam tidak akan mampu bertahan hidup sampai pagi. Ketika fajar tiba dan pintu kembali terbuka, markas segera mengirim para pelari tercepat mereka. Di balik tembok tinggi itu terbentang sebuah labirin raksasa yang tampaknya tidak ada ujungnya. Para pelari itulah harapan terakhir bagi seluruh penghuni markas. Hanya dengan mempelajari jalan di dalam labirin itu mereka bisa menemukan cara untuk keluar. Biasanya para pelari kembali lebih awal, sebelum pintu besar menutup saat matahari terbenam. Namun hari ini berbeda, tak satu pun dari mereka kembali. Kecemasan mulai menyebar di antara semua orang. Banyak yang mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Mungkin saja para pelari telah menjadi korban monster yang menghuni labirin itu. Di lorong dekat pintu, setiap hembusan angin kencang menjadi tanda bahwa pintu raksasa itu akan segera tertutup. Saat semua orang hampir kehilangan harapan, dua sosok akhirnya terlihat berlari keluar dari dalam labirin. Namun ada sesuatu yang terasa tidak beres. Tubuh mereka penuh luka, seolah baru saja diserang oleh makhluk mengerikan. Mereka berlari sekuat tenaga, berusaha mencapai pintu sebelum terlambat. Tetapi kelelahan sudah hampir membuat mereka roboh. Waktu mereka hampir habis. Di detik terakhir sebelum pintu menutup, Thomas tiba-tiba berlari masuk ke dalam labirin. Semua orang terkejut. Hari ini sebenarnya baru hari kedua Thomas berada di tempat itu. Tindakannya yang nekat membuat Mingo benar-benar kebingungan. Ia bahkan tidak sempat memahami apa yang sedang terjadi ketika sebuah raungan mengerikan terdengar dari belakang mereka. Di dalam labirin tempat tidak seorang pun pernah berhasil bertahan hidup semalaman. Ujian sebenarnya bagi mereka baru saja dimulai.